Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu saya Merlina Agustin 63040200081 bersama rekan saya Nasla Lutfia Salma NIM 63040200080 dan Naufal Purwaharinto NIM 63040200083. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teknik-teknik manajemen resiko. A. Pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi resiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan resiko. Manajemen resiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. B. Fungsi dan tujuan manajemen resiko. Yang pertama, fungsi manajemen resiko. A. Menemukan risiko potensial. Yang B. Mengevaluasi risiko potensial. C. Menanggulangi kerugian yang ditimbulkan oleh produk usaha atau aktivitas yang dilakukan perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, tujuan manajemen resiko. A. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan. B. Memberikan rasa aman. C. Biaya risk manajemen yang efisien dan efektif. Yang D. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan dari pemilik dari pihak lain. C. Teknik penghindaran resiko. Salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari eksposur terhadap resiko dengan jalan berikut. Yang pertama, menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi, menghindari resiko berarti juga menghilangkan resiko itu. Selanjutnya yaitu teknik menahan atau menanggung atau risk retention. Pada suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berani menanggung berbagai kemungkinan resiko yang terjadi. Namun demikian, perusahaan tetap berupaya agar risiko itu tidak terrealisasi atau dengan mencadangkan sejumlah anggaran pada pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi. Berikut ini beberapa bentuk resiko dan kondisi sehingga perusahaan berani menanggung resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu penahanan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang dimaksud dengan penahanan resiko direncanakan adalah dimulai dari upaya untuk mengetahui seluruh resiko yang mungkin timbul atau mengidentifikasi resiko yang ada, kemudian menyusun berbagai tindakan yang perusahaan sendiri tidak dapat dialihkan pada pihak lain atau pihak di luar perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan lebih menekankan pada pelatihan mengemudi dan seleksi pengemudi yang ketat dalam upaya mengantisipasi resiko terjadinya kerusakan kendaraan. Sedangkan penahanan resiko tidak direncanakan adalah merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, sehingga pada saat resiko itu terjadi, perusahaan tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki tindakan yang telah terencana dalam mengatasinya. Misalnya resiko kegagalan peluncuran produk terkait dengan tenaga ahli yang beralih pada perusahaan lain atau tuntutan konsumen terhadap produk dan lain sebagainya. Penahanan risiko bisa terjadi secara terencana dan tidak terencana. Jika perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan risiko yang terencana, pada situasi lain, perusahaan tidak sadar akan risiko yang dihadapinya. Dalam situasi tersebut, perusahaan menahan risiko dengan tidak terencana. Yang kedua adalah pendanaan risiko yang ditahan. Risiko yang ditahan bisa didanai dan juga bisa tidak didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan yang khusus ditujukan untuk mengenai dana risiko tertentu, jika risiko tersebut tidak muncul, maka risiko tersebut tidak didanai. Dalam beberapa situasi, alternatif tersebut merupakan pilihan yang masuk akal. Berikut ini beberapa model pendanaan untuk risk retention. Yang pertama adalah dana cadangan. Dana cadangan merupakan pengalokasian atau penyisian dana tertentu dapat dari keuntungan perusahaan atau yang lain secara periodik dengan tujuan untuk pembiayaan kerugian yang mungkin. Yang kedua adalah self-insurance. Self-insurance dilakukan dengan cara menyisihkan atau membayarkan sejumlah dana tertentu berdasarkan hasil perhitungan kepada pihak di dalam perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola risiko.
Yang ketiga adalah captive insurance. Captive insurance sebenarnya tidak jauh berbeda dengan self insurance, di mana perusahaan membayarkan atau mengalokasikan sejumlah dana tertentu kepada pihak di dalam perusahaan atau pengelola risiko. Namun untuk captive insurance, pihak pengelola risiko mendirikan perusahaan yang lain yang merupakan anak perusahaannya. Selanjutnya yaitu teknik pengalihan risiko atau risk transfer. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko dengan baik. Bila skala ekonomis tidak terpenuhi serta merasa tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengelola risiko, maka alternatif yang dipilih yaitu melakukan transfer risiko atau risk transfer. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan risk transfer atau transfer risiko. Yang pertama adalah dengan menggunakan asuransi. Asuransi ini didasarkan pada prinsip atau upaya untuk mengumpulkan atau pool sumber daya dan bukannya mengumpulkan risiko. Dan melalui premi yang diterima oleh perusahaan asuransi ini sampai pada skala ekonomisnya akan memperkecil probabilitas tidak bisa memenuhi kewajiban, di mana pada kondisi ini pihak asuransi dapat menghitung tingkat biaya yang akan dibebankan mengingat mereka sendiri sudah dapat menghilangkan risiko atau ketidakpastian tersebut. Yang kedua ada asuransi merupakan kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dengan pihak asuransi atau insurer, di mana insurer ini bersedia memberikan kompensasi atau jaminan atas sebuah kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan, di mana pihak pengasuransi atau insurer ini memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Dan terdapat 4 hal yang diperlukan dalam melakukan transaksi asuransi ini, di mana yang pertama ada perjanjian kontrak, lalu yang kedua ada pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan asuransi, lalu yang ketiga ada tanggungan atau benefit yang dibayarkan jika terjadi kerugian seperti yang disebutkan dalam kontrak. Lalu yang terakhir adalah penggabungan atau pool, di mana sumber daya oleh perusahaan ini yang diperlukan untuk membayar tanggungan. Selanjutnya yang ketiga ada hedging. Hedging merupakan salah satu bentuk risk transfer atau transfer risiko yang melibatkan pihak lain sebagai penanggung jawab, di mana pihak lain ini yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ciri hedging ini biasanya berkaitan dengan kewajiban membayar hutang dan kebutuhan akan mata uang asing. Contohnya seperti jika seseorang memiliki kewajiban dalam membayar hutang dalam bentuk dolar atau pound sterling atau yen atau mata uang asing lainnya. Contoh kasusnya seperti yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998, di mana dolar terapresiasi sangat tinggi terhadap rupiah hingga mencapai 500%, di mana pada kondisi ini, perusahaan yang melakukan hedging dengan kepemilikan atau opsi membeli dolar di masa depan akan sangat tertolong mengingat sesuai dengan perjanjian atau forward atau future yang bersangkutan tidak harus membeli pada kurs yang akan datang tetapi berdasarkan kesepakatan yang berlaku dalam kontrak. Untuk kondisi seperti ini, hedging sangat mirip dengan asuransi. Yang keempat ada incorporate. Incorporate merupakan bentuk transfer risiko bagi individu mengingat dengan pembentukan perusahaan, kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas hanya terbatas pada modal yang disetorkan, dan kewajiban tersebut tidak akan sampai kepada kekayaan pribadi para pemegang saham, di mana secara efektif sebagian risiko perusahaan akan ditransfer kepada pihak lain. Dalam hal ini biasanya kreditur atau pemegang hutang. Dan jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemegang saham dan pemegang hutang akan menanggung risiko secara bersamaan. Di mana meskipun dengan tingkatan yang berbeda, pemegang hutang biasanya mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham. Misalkan perusahaan bangkrut,
kemudian asetnya akan dijual. Nah, dari hasil penjualan aset tersebut kemudian akan diberikan kepada pemegang hutang, dan jika masih terdapat sisa maka pemegang saham berhak memperoleh bagian sisa tersebut. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada teknik pengendalian resiko atau risk control, di mana biasanya terdapat beberapa resiko yang memang tidak bisa dihindari dan perusahaan perlu dalam mengendalikan resiko tersebut. Nah, dari resiko tersebut terdapat beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya risiko. Antara lain, yang pertama ada teori domino atau Heinrich pada tahun 1959. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap. Yang pertama adalah lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Seperti contohnya memiliki temperamental yang tinggi sehingga mudah marah. Lalu yang kedua ada personal fault atau kesalahan individu, di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat terhadap suatu situasi. Lalu yang ketiga ada unsafe act or physical hazard, tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. Lalu yang keempat ada kecelakaan, dan yang terakhir ada cedera. Kemudian yang kedua ada rantai resiko atau risk chain. Menurut Markover pada tahun 1987, resiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama ada hazard atau kondisi yang mendorong terjadinya resiko. Lalu yang kedua ada lingkungan di mana hazard tersebut berada. Lalu yang ketiga ada interaksi hazard dengan lingkungan. Lalu yang keempat adalah hasil dari interaksi hazard dengan lingkungan tersebut. Lalu yang kelima atau terakhir adalah konsekuensi dari hasil tersebut. Lalu yang ketiga ada fokus dan timing pengendalian resiko. Fokus dan timing ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah fokus dalam mengendalikan resiko. Pengendalian resiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan atau probability munculnya resiko dan mengurangi keseriusan atau severity konsekuensi resiko tersebut. Pemisahan atau separation dan duplikasi atau duplication merupakan dua contoh metode yang dapat digunakan dalam mengurangi keseriusan resiko. Contoh pemisahan adalah dengan menyebar operasi perusahaan, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, maka karyawan yang menjadi korban akan berjumlah sedikit, atau dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya korban dalam jumlah banyak. Dan kita bisa menggunakan metode mengurangi kemungkinan munculnya risiko dengan pengurangan atau severity secara bersamaan. Sebagai contoh, jika terdapat dokter ahli bedah belajar metode baru dalam pembedahan yang lebih canggih dan lebih aman. Dengan metode baru tersebut, dokter tersebut bisa mengurangi probabilitas terkena risiko digugat akibat malpraktik dan juga sekaligus menurunkan severity tuntutan jika risiko gugatan tersebut terjadi. Selanjutnya, timing pengendalian risiko. Dari sisi timing atau waktu, pengendalian risiko dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Sebagai contoh, jika perusahaan bisa melakukan training terlebih dahulu terhadap karyawannya mengenai peraturan, prosedur, dan teknik dalam menghindari kecelakaan kerja. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan, maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum risiko terjadi. Pengendalian risiko juga bisa dilakukan pada saat terjadinya risiko. Sebagai contoh, kantong udara pada mobil yang mengembang secara otomatis pada saat terjadi kecelakaan. Sekian, itu tadi pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.